Selamat datang di Gereja Kemuliaan Sion. Saat ini kita masih beribadah online demi membantu pemerintah kita mempercepat pemulihan negara Indonesia dari pandemi COVID-19. Meski sudah diizinkan beraktivitas di luar rumah, namun gereja sangat menghimbau agar semua jemaat menjadi anak Tuhan yang memberi teladan dengan disiplin mengikuti seluruh himbauan pemerintah dalam beraktivitas sehari-hari. Saudara, inilah hal sederhana namun penuh dampak yang bisa kita lakukan bagi bangsa dan negara kita saat ini. Bagi saudara yang sudah kembali beraktivitas di luar rumah, mari biasakan mentaati peraturan pemerintah untuk jaga jarak dan memakai masker. Mari terus menjaga imunitas tubuh saudara dengan vitamin, istirahat yang cukup, dan menjaga kebersihan. Gereja juga sangat ingin memastikan saudara-saudara sekalian dalam kondisi dan keadaan yang baik dan sehat. Untuk itu bagi jemaat yang sakit, membutuhkan bantuan dan topangan doa, silakan menghubungi para leaders atau sekretariat gereja di nomor yang tertera di layar. Mari kita tetap saling memperhatikan dan menjaga satu sama lain dalam kasih. Sambil menyesuaikan diri dengan arahan pemerintah tentang pembatasan-pembatasan dalam pelaksanaan ibadah, gereja juga ingin mendata ulang informasi kontak setiap jemaat GKS Grogol. Untuk itu mohon kirimkan nama lengkap dan alamat saudara melalui WhatsApp ke nomor WhatsApp sekretariat yang tertera di layar. Komunitas itu penting. Di tengah situasi yang tidak menentu ini, mari kita terus menjaga erat persekutuan kita dalam kasih dengan menghadiri acara penggalian Alkitab setiap Rabu jam 7:30 malam melalui Zoom yang dikoordinir oleh Pendeta Gabriel Irwan, serta doa pujian dan penyembahan setiap Jumat jam 7:30 malam melalui Zoom yang dikoordinir oleh Bapak Turberkah Yuis atau Bapak Apin. Mari kita juga saling menguatkan dengan membagikan words of hope kepada sesama jemaat yang membutuhkan agar kita tetap berpengharapan kuat di dalam Tuhan dalam menghadapi masa-masa penuh tantangan ini. Jangan lupa juga bagi adik di sekolah minggu, setelah ini ada ibadah sekolah minggu ya, jam 11:30 siang. Ibadah online minggu depan akan kembali dilayani oleh Pendeta Bunadi Subrata. Untuk itu, jangan lupa subscribe YouTube channel ini ya, untuk selalu mendapat update. Berikut adalah tips mengikuti ibadah secara online. Berkumpul bersama keluarga, dan jangan teralihkan dengan kegiatan lain. Penyembahan adalah aktivitas keluarga. Ikut terlibat dalam pujian dan penyembahan dengan antusias. Mari mengingat bahwa kita sedang mengikuti ibadah, bukan sekedar menyaksikannya. Katakan amin, menyembah bersama, dan catat khotbah. Ambil waktu untuk berdoa setelah ibadah selesai. Mari jadikan rumah kita sebagai rumah ibadah. Serta mari biasakan mengikuti ibadah sampai akhir doa berkat. Dan minggu depan, yuk kita kirimkan link ibadah online ini ke lebih banyak orang, agar berkat Tuhan bisa disampaikan secara luas. Kami juga mengundang seluruh jemaat yang rindu belajar tentang menjaga kesehatan di tengah pandemi COVID-19 bersama Dr. Elizabeth Subrata untuk dapat mengikuti ibadah GKS Sudirman jam 2 siang ini melalui YouTube. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara, kita berjumpa lagi di ibadah online GKS FBC. Saya percaya di saat kita menyaksikan ibadah ini, kita diberkati oleh Tuhan. Firman Tuhan akan dilayani oleh Bapak Gembala Senior, Pendeta Bunadi Subrata. Mari saudara, kita fokus kepada Tuhan yang terhebat. Kita mau beri pujian yang terbaik buat Tuhan Yesus. Karena Tuhan sungguh baik, kita bersyukur punya Tuhan yang sangat baik. Kalau kita ada sampai hari ini, karena anugerahnya. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku
kasih setianya nyata bagiku. Hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Katakan, aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Amin Tuhan. Karena anugerah-Mu Tuhan, kami ada sampai hari ini Tuhan. Dengan segenap hatimu katakan, sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Angkat tanganmu. Aku diberkati, aku dilimpahi, anak Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas semua anugerah Tuhan bagiku. Yeah. Aku diberkati, aku dilimpahi, anak Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Haleluya. Puji nama Tuhan. Berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Amin. Kami bersyukur punya Engkau Tuhan Yesus. Hidup kami ada di dalam tangan-Mu Bapa. Di tangan-Mu ini janjiku, segenap hidupku untuk-Mu. Kau mengatur jalan hidupku, ku milik-Mu selamanya. Yesus, aku percaya. Yesus, aku milik-Mu. Ku hidup karena-Mu dan hanya untuk-Mu selamanya. Bersama-Mu lewat suka dan duka, ku kan hidup dalam jalan-Mu dengan janji-Mu selamanya. Yesus, aku
dan hanya untukmu selamanya. Ini hati kami, ini jiwa kami Tuhan, kami beri yang terbaik. Lord, I give you my heart, I give you my soul, I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm away. Lord, have your ways in me. Lord, I give you my heart, I give you my soul, I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm away. Lord, have your ways in me. Lord, I give you my heart. Mari angkat tanganmu, katakan, you my soul, I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm away. Lord, have your ways in me. Haleluya. Amin. Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita bertemu kembali dalam ibadah online hari ini. Biarlah kita senantiasa bersuka cita di tengah pandemi corona ini sebagaimana yang Tuhan ajarkan. Pada hari ini saya ingin menyampaikan firman Tuhan dengan tema menuai apa yang kita tabur. Menuai apa yang kita tabur. Sebagai ayat pertama, mari kita akan lihat dalam Kejadian pasal 8. Kejadian pasal 8 ayat yang ke-22. Kejadian 8 ayat ke-22, demikian. Selama bumi masih ada, takkan berhenti-henti musim menabur dan menuai, dingin dan panas,
kemarau dan hujan, siang dan malam. Jadi ayat ini berkata, saudara, selama bumi masih ada, maka prinsip tabur tuai atau menabur dan menuai akan terus berlangsung selama bumi masih ada. Dalam dunia pertanian dan juga perkebunan, maka prinsip tabur tuai ini terlihat jelas sekali. Misalkan kalau kita menabur benih jagung, maka akan tumbuh pohon jagung dan pada waktunya kita akan menuai buah jagung yang jumlahnya banyak. Demikian juga misalkan kita menabur benih sawo. Di belakang saya ini ada pohon sawo. Kita menabur benih sawo, maka akan tumbuh pohon sawo dan pada waktunya kita akan menuai buah sawo yang banyak. Saudara perhatikan di belakang buah sawonya banyak. Itu tuaian dari apa yang ditabur. Nah, tetapi saudara-saudara, hukum tabur tuai tidak hanya berlaku di dunia pertanian atau perkebunan, tetapi juga berlaku bagi kita manusia. Nah, hari ini kita mau belajar tentang hukum tabur tuai. Nah, firman Tuhan mengajarkan ada dua hal yang kita perlu perhatikan mengenai hukum tabur tuai. Yang pertama adalah mengajarkan untuk hidup bertanggung jawab. Hidup bertanggung jawab. Kita bertanggung jawab atas perbuatan kita sendiri. Sekali lagi, kita bertanggung jawab atas perbuatan kita sendiri. Alkitab tidak mengajarkan tentang takdir. Tidak mengajarkan tentang takdir. Tetapi Alkitab mengajarkan bahwa manusia itu diberikan kehendak bebas. Diberikan free will oleh Tuhan untuk memilih. Nah, oleh karena itu maka biarlah kita bijaksana, kita jangan ceroboh hidup kita, karena firman Allah katakan Allah tidak dapat dipermainkan. Nah, yang kedua, saudaraku, mengajarkan kita untuk hidup berpengharapan. Yang kedua, hidup berpengharapan. Jika kita pernah misalkan salah menabur, dalam hidup ini pernah salah menabur, sehingga menuai kesusahan, sehingga menuai penderitaan, maka Tuhan dapat memakai kesalahan kita itu untuk menyempurnakan kita. Karena pada dasarnya Tuhan kita adalah Tuhan yang penuh kasih. Nah, Tuhan yang penuh kasih itu bukan untuk menghukum kita, tapi Dia ingin menyempurnakan kita. Selama kita masih punya kesediaan, saudara, untuk bertobat, untuk berubah dalam hidup ini, maka Tuhan yang penuh kasih itu dapat mengubah segala kesalahan kita menjadi kebaikan. Jadi dalam Tuhan selalu ada kesempatan. Kesempatan kedua, ketiga, dan seterusnya. Ingat kisah Petrus, dia pernah menyangkal Tuhan, tetapi ketika dia bertobat, Tuhan kembali memberikan kesempatan kepada dia. Jadi dalam Tuhan, saudaraku, selalu ada pengharapan. Di dalam Tuhan selalu ada pengharapan, saudaraku. Nah, pada hari ini kita mau belajar tentang 4 prinsip. 4 prinsip dari menabur dan menuai. Semuanya penting dan saya berharap biarlah kita fokus kepada firman ini, minta Roh Kudus menjamah hati kita sehingga kita bisa mengalami berkat-berkat Tuhan tatkala kita menabur dan pada harinya kita pasti akan menuai. Yang pertama, saudara-saudara, yang pertama adalah begini, benih yang kita tabur dan yang kita tuai adalah sejenis. Jadi benih yang kita tabur dan yang kita tuai adalah sejenis. Mari kita akan lihat dalam Galatia pasal 6. Galatia pasal 6 ayat yang ke-8. Galatia 6 ayat 8 demikian. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, maka ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Jadi ayat ini berarti apa, saudara? Berarti apabila kita menabur sesuatu yang baik, menabur sesuatu yang positif, maka kita akan menuai yang baik. Kita akan menuai yang positif. Dikatakan di sini menabur dalam roh, maka kita akan menuai hidup yang kekal
dari roh itu. Misalkan kita lihat salah satu ayat dalam Amsal pasal 11 ayat 18. Amsal 11 ayat 18 demikian firman Tuhan. Orang fasik membuat laba yang sia-sia. Perhatikan, tetapi siapa menabur kebenaran mendapat pahala yang tetap. Haleluya. Dalam bahasa Inggris ditulisnya reward atau upah. Jadi kalau kita menabur kebenaran, kita mendapat pahala. Kita mendapat upah. Menabur sesuatu yang positif, kita menuai sesuatu yang positif. Jadi misalkan kita menabur mengasihi orang, pasti kita akan menuai dikasihi orang. Kita menabur memperhatikan orang, kita menuai diperhatikan orang. Kita menabur iman, menabur pengharapan, menabur kesabaran, maka kita akan menuai mujizat demi mujizat dalam hidup ini. Kita menabur doa, enggak jemu-jemu berdoa, kita akan menuai jawaban doa dari Tuhan. Kita menabur harta kita untuk kemuliaan Tuhan, maka kita akan menuai harta lebih banyak lagi, berkat-berkat dari Tuhan. Kita menabur karakter, kita menabur nilai-nilai hidup, nama baik, teladan yang baik dalam hidup ini, maka kita akan menuai kebahagiaan dalam hidup ini. Tapi sebaliknya saudara, apabila kita menabur sesuatu yang buruk, kita menabur sesuatu yang negatif, maka kita juga akan menuai sesuatu yang buruk dan negatif. Tadi ayatnya berkata menabur dalam daging, maka akan menuai kebinasaan dari daging itu. Coba perhatikan Amsal pasal 22 ayat yang ke-8. Amsal 22 ayat ke-8 demikian. Orang yang menabur kecurangan akan menuai bencana. Perhatikan. Orang yang menabur kecurangan akan menuai bencana. Dan tongkat amarahnya akan habis binasa. Jadi kalau kita nabur misalkan makan sembarangan, ya kita akan menuai penyakit. Kita menabur kejahatan misalkan, ya kita akan menuai perlakuan jahat dari orang lain kepada kita. Kita akan menuai sikap pelit, maka kita akan menuai perlakuan pelit juga dari orang lain. Kita menabur kebohongan, kita akan menuai masalah dalam hidup ini. Kita menabur kesombongan, kita akan menuai kejatuhan dalam kehidupan ini. Jadi penting sekali kita mengerti tentang hukum tabur tuai. Nah, pada hari ini saya mau kembali bicara tentang keluarga. Karena Tuhan ingin di masa pandemi corona ini kita perkuat keluarga kita masing-masing. Penting sekali kita menabur karakter, menabur nilai-nilai hidup, menabur nama baik, menabur teladan yang baik dalam keluarga kita. Agar kita menuai keselamatan, kita menuai kebahagiaan dalam kehidupan rumah tangga kita masing-masing. Edwin Cole berkata begini saudara, barang siapa menabur pikiran, menuai perkataan. Barang siapa menabur perkataan, menuai tindakan. Barang siapa menabur tindakan, menuai kebiasaan. Barang siapa menabur kebiasaan, menuai karakter. Dan barang siapa menabur karakter, menuai masa depan. Mari kita katakan sama-sama begini. Barang siapa menabur karakter, menuai masa depan. Katakan sama-sama 2, 3. Barang siapa menabur karakter, menuai masa depan. Jadi penting sekali kita menabur karakter. Menabur nilai-nilai kehidupan dalam keluarga kita. Saudara, saya mau cerita tentang keluarga Abraham dan Sarah. Keluarga Abraham dan Sarah ini dicatat dalam Alkitab pernah salah menabur. Sehingga mereka menuai masalah dalam keluarga mereka. Kita akan pelajari, menarik kita belajar tentang keluarga ini, yaitu keluarga Abraham dan Sarah. Kita tahu saudaraku, untuk lama sekali Abraham dan Sarah menantikan kelahiran anak perjanjian, yaitu Ishak. Ya, tahun demi tahun berlalu, tapi tidak ada tanda-tanda. Maka akhirnya saudaraku, Sarah punya ide agar Abraham ini berhubungan dengan Hagar.
hamba perempuannya. Nah, dari hasil hubungannya dengan Hagar itulah lahir seorang anak laki-laki yang diberi nama Ismail. Kalau saudaraku baca dalam Kejadian 16 ayat 16, maka pada waktu itu usia Abraham adalah 86 tahun. Jadi ketika Ismail lahir, Abraham berusia 86 tahun. Mari kita akan lihat ya ayat yang penting. Kita akan lihat dalam Kejadian 17, saudara. Ayat 17 sampai dengan 19. Ayat 17 sampai 19 demikian. Lalu tertunduklah Abraham dan tertawa, serta berkata dalam hatinya, mungkinkah bagi seorang yang berumur 100 tahun dilahirkan seorang anak? Dan mungkinkah Sarah yang telah berumur 90 tahun itu melahirkan seorang anak? Dan Abraham berkata kepada Allah, sekiranya Ismail diperkenankan hidup di hadapanmu. Tapi Allah berfirman, tidak, melainkan istrimu Sarah lah yang akan melahirkan anak laki-laki bagimu, dan engkau akan menamai dia Ishak. Aku akan mengadakan perjanjianku dengan dia menjadi perjanjian yang kekal untuk keturunannya. Saudaraku yang saya kasihi, dalam Kejadian 17 ini Abraham sudah berumur 99 tahun. Jadi pada waktu itu Ismail sudah berusia 13 tahun, sudah remaja, saudara. Dan dikatakan di sini ya bahwa Tuhan mengingatkan kembali kepada Abraham bahwa dia akan punya seorang anak perjanjian yang dinamai Ishak. Tapi kalau kita lihat ayat ini, saudaraku, maka tiba-tiba Abraham berkata kepada Tuhan, sekiranya Ismail diperkenankan hidup di hadapanmu. Artinya di sini kita akan belajar bahwa Ismail itu anaknya Abraham. Usianya sudah 13 tahun. Timbul rasa kasih sayang tentunya dari seorang ayah kandung kepada seorang anak. Meskipun ini bukan anak perjanjian. Abraham berkata kepada Tuhan di situ, saudaraku, sekiranya Ismail diperkenankan hidup di hadapanmu. Artinya dia minta berkat Tuhan justru untuk Ismail, saudara-saudara. Mari kita akan lihat lagi dalam kitab Kejadian pasal 21. Ya, 21 ayat 8 sampai 11. Ayat 8 sampai 11 demikian. Bertambah besarlah anak itu dan ia disapi. Lalu Abraham mengadakan perjamuan besar pada hari Ishak disapi itu. Pada waktu itu Sarah melihat bahwa anak yang dilahirkan Hagar perempuan Mesir itu bagi Abraham sedang main dengan Ishak, anaknya sendiri. Berkatalah Sarah kepada Abraham, usirlah hamba perempuan itu beserta anaknya, sebab anak hamba ini tidak akan menjadi ahli waris bersama-sama dengan anakku Ishak. Hal ini sangat menyebalkan Abraham oleh karena anaknya itu. Di sini kita melihat Sarah memaksa Abraham, saudaraku, untuk mengusir Hagar dan Ismail. Mengapa? Karena Ishak sudah besar, ya. Jadi waktu itu Ismail dan Ishak sedang bermain-main dan Sarah mengusir mereka. Menyuruh Abraham mengusir mereka, ya. Dikatakan dalam ayat ini, saudaraku, bahwa hal itu membuat hati Abraham sebal. Dalam bahasa Indonesianya ditulis kata sebal. Tapi dalam bahasa Inggrisnya ditulis kata sedih, saudaraku. Jadi Abraham sedih. Kenapa dia sedih? Dia sedih bukan karena Hagar diusir. Bagi dia kalau Hagar diusir gak masalah. Tapi dia sedih karena anak yang dia sayang, yaitu Ismail, yang sudah remaja, itu diusir. Itu membuat kesedihan buat dia. Jadi di sini kita mengambil kesimpulan bahwa Abraham ada rasa sayang kepada Ismail. Nah, kemudian kita tahu ceritanya Ishak kemudian lahir, ya. Nah, selisih umur Ismail dan Ishak 14 tahun, saudaraku. Jadi cukup panjang, ya, selisih usia mereka. Nah, setelah mereka bersama-sama, tentu di sini ada problem karena sudah sekian lama Abraham itu bergaul dengan Ismail.
Jadi dalam keluarga Abraham dan Sarah ini ada yang namanya pilih kasih, di mana Abraham sayang kepada Ismail dan tentu Sarah sayangnya kepada Ishak sebagai anaknya sendiri. Ya, oleh karena itu maka tadi dalam Kejadian 17 kita baca bahwa Abraham memohon kepada Tuhan supaya dia memberkati Ismail. Jadi problem dalam keluarga ini yaitu yang namanya pilih kasih. Di mana ada pilih kasih dalam keluarga, pasti ada persoalan, saudaraku. Pasti keluarga itu akan mempunyai masalah. Abraham mengasihi Ismail, Sarah mengasihi Ishak, saudaraku. Nah, hubungan antara Abraham dan Sarah jadi masalah karena masing-masing punya anak kesayangan. Hubungan antara Ismail dengan Ishak pun jadi masalah. Ya, Ismail membenci Ishak. Ya, karena dengan hadirnya Ishak ia diusir dan dia harus mengalami banyak penderitaan. Jadi Ismail merasa tertolak, saudara-saudara. Nah, yang saya lagi bahas hari ini adalah prinsip menabur dan menuai. Di sini terjadilah tabur tuai di dalam keluarga Abraham. Masalah pilih kasih ini ternyata tidak hanya terjadi pada keluarga Abraham dan Sarah, saudaraku, tapi kemudian turun kepada keluarga berikutnya, yaitu keluarga Ishak dan Ribka. Ya, dikatakan dalam Alkitab Ishak lebih sayang kepada Esau, ya, dan Ribka lebih sayang kepada Yakub. Kita tahu mereka punya dua anak yaitu Esau dan Yakub. Kita baca dalam Kejadian 25 ayat 28, saudaraku, demikian. Kejadian 25 ayat 28, Ishak sayang kepada Esau sebab ia suka makan daging buruan, tetapi Ribka kasih kepada Yakub. Jadi hubungan antara Ishak dan Ribka menjadi tidak baik karena mereka masing-masing punya anak kesayangan, ya. Dan Esau dan Yakub pun bermusuhan. Masalah pilih kasih ini kemudian turun lagi kepada generasi berikutnya. Kita belajar tentang keluarga Yakub. Dia punya 12 anak, saudara. Kita tahu di Alkitab dikatakan ada seorang anaknya bernama Yusuf. Yusuf itu anak kesayangannya Yakub. Dan di mana ada anak kesayangan, pasti ada masalah dalam keluarga itu. Yusuf menjadi anak kesayangan Yakub sehingga saudara-saudaranya yang lain marah, ya. Dan kita sudah tahu ceritanya, kemudian menjual Yusuf menjadi budak. Dan tahukah saudaraku, hukum tabur tuai ini berjalan terus. Ya, sampai saat ini terus terjadi. Bangsa Arab, saudaraku, sampai hari ini tidak akur dengan bangsa Israel, bermusuhan dengan bangsa Israel. Arab itu keturunan Ismail dan Israel itu keturunan Ishak. Jadi hal kebencian itu diturunkan dari generasi ke generasi dan sudah berlangsung kira-kira 4.000 tahun. Jadi perhatikan di sini dampak daripada tabur tuai itu luar biasa. Itu bisa turun-temurun dari generasi ke generasi. Contoh tabur tuai lainnya di Alkitab misalkan, Daud punya banyak istri. Maka demikian juga Salomo punya banyak istri. Selalu kita belajar tentang prinsip tabur tuai ini. Ada ayat, saudaraku, dalam Amsal 22 ayat 6. Mari kita baca Amsal 22 ayat 6 demikian. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Ini bicara tabur tuai. Kalau kita menabur yang baik, menabur yang positif kepada anak kita, maka dikatakan pada masa tuanya ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Jadi penting sekali kita menabur sesuatu yang baik, yang alkitabiah dalam keluarga kita. Nah, saudara, saya mau cerita tentang seorang yang membayar harga sangat mahal, meninggalkan warisan karakter, warisan nilai-nilai hidup, warisan nama baik, warisan teladan kepada anaknya. Ada seorang pria di Chicago, dia bernama E.C. Eddy. Pada waktu itu, seorang bos mafia terkenal, namanya Al Capone,
menguasai kota Chicago. Nah, isi Eddie ini siapa? Dia adalah seorang pengacaranya daripada Al Capone yang piawai, yang pintar sekali. Yang menyebabkan Al Capone selalu menang dalam pengadilan dan lolos selalu dari hukuman penjara. Nah, untuk menunjukkan penghargaannya, maka bos mafia ini membayarnya dengan harga tinggi. Membelikan rumah mewah di daerah elit ya di kota Chicago, pesawat pribadi, mobil-mobil mewah dan sebagainya. Eddie memiliki seorang anak laki-laki yang sangat dia sayangi. Dengan kekayaannya, Eddie dapat memberikan apa saja untuk anaknya ini. Namun dengan segala kekayaannya, ada hal-hal yang tidak bisa diberikan oleh Eddie kepada anaknya itu. Yaitu apa? Karakter. Nilai-nilai hidup, nama baik, teladan yang baik dia nggak bisa berikan kepada anaknya. Sebab anaknya tahu tentang pekerjaan ayahnya. Ayahnya bekerja membantu penjahat yang bernama Al Capone, bos mafia itu. Nah, satu hari saudaraku, Eddie mengambil keputusan yang sangat sulit. Dia berpikir memberikan anaknya karakter, nilai-nilai hidup, nama baik, teladan yang baik itu sangat penting. Jauh lebih penting daripada semua kekayaan yang bisa dinikmati. Dia harus memperbaiki semua kesalahan yang dia lakukan selama ini. Dia akan mencoba membersihkan namanya yang sudah kotor dengan nama baik untuk mengajari anaknya tentang integritas. Dia pergi akhirnya ke pihak pemerintah dan mengatakan yang sebenarnya tentang Al Capone. Dia berbalik saudaraku melawan sang bos mafia itu. Dan dia tahu tentu ada harga yang harus dia bayar sangat mahal. Tapi dia siap untuk membayar harga itu. Di tahun itu juga saudaraku, kehidupan Eddie berakhir dengan serentetan tembakan yang mengarah kepada dia di sebuah jalan sepi di Chicago. Dan dia mati. Dia sudah memberikan anaknya hadiah terbesar yang dia bisa berikan, yaitu karakter, nilai-nilai hidup, nama dan teladan yang baik, sekalipun dibayar dengan harga yang sangat mahal. Saya mau cerita sekarang tentang seorang yang lain. Dalam Perang Dunia Kedua yang lalu, ada seorang pilot pesawat tempur dari Amerika Serikat yang ditugaskan di kapal induk saudaraku USS Lexington di Samudra Pasifik. Ia bernama Buzz O'Hare. Suatu hari saudaraku, seluruh skuadronnya dikirim dalam sebuah misi untuk melawan Jepang. Setelah dia mengudara, dia melihat alat ukur bahan bakarnya. Dia menyadari bahwa ternyata seseorang lupa mengisi tangki bahan bakarnya. Dia tidak memiliki cukup bahan bakar untuk menyelesaikan misinya, dan pemimpinnya menyuruh dia kembali ke kapal induk. Akhirnya dia keluar dari formasi, dia kembali ke kapal induk. Dan saudaraku, saat dia kembali ke kapal induk, dia melihat sesuatu yang membuat dia kaget luar biasa. 9 pesawat bomber Jepang sedang melaju, saudaraku, begitu kencang, hendak menyerang dan menenggelamkan kapal induk Amerika Serikat. Di mana dalam kapal induk itu ada ratusan awak kapal. Hanya ada satu hal yang bisa dilakukannya, yaitu menyerang 9 pesawat bomber daripada Jepang ini. Tanpa berpikir tentang keselamatan pribadinya, dia menyerang pesawat Jepang itu dan berhasil menembak 2 pesawat jatuh. Tapi setelah itu dia kehabisan peluru. Tapi dia nekat saudaraku, dia kemudian menabrakkan pesawatnya pada sayap daripada pesawat-pesawat Jepang itu. Sehingga akhirnya bisa merubuhkan kembali 3 pesawat. Jadi 5 pesawat dia hancurkan. Tersisa 4 pesawat saudaraku yang masih ada. Tapi melihat betapa gilanya Buzz O'Hare ini, maka akhirnya keempat pesawat Jepang yang tersisa itu mereka pergi menjauh. Dan dengan sangat lega, Buzz O'Hare dengan pesawat tempurnya yang
compang-camping, yang sudah babak belur, itu kembali ke kapal induk. Semua orang di kapal induk melihat apa yang terjadi. Seorang anak muda yang begitu berani mengorbankan nyawanya sendiri untuk melindungi ratusan orang yang ada di kapal induk itu. Tahukah saudaraku, dia akhirnya diberi penghargaan tertinggi militer Amerika Serikat. Dia dikenang sebagai salah seorang pahlawan Amerika Serikat. Dan sebagai penghormatan kepadanya, saudaraku, bandara di Chicago yang merupakan salah satu bandara tersibuk di dunia mengambil namanya dan dinamai Bandara O'Hare. Nah, saudaraku, apa hubungannya dari kedua orang yang saya ceritakan ini, yaitu antara Buzz O'Hare dengan Izzy Eddy yang meninggal tadi ditembak. Ternyata, saudaraku, Buzz O'Hare ini adalah putra, adalah anak daripada Izzy Eddy yang nama aslinya adalah Edward O'Hare. Apa yang ditabur Eddy kepada anaknya sebelum dia ditembak mati tidak sia-sia. Dia mewariskan keberanian, dia mewariskan integritas kepada anak-anaknya. Dia menuai apa yang dia tabur, saudaraku. Melalui pandemi corona ini, Tuhan mengingatkan kita bahwa kedatangan Tuhan sudah tidak lama lagi. Dan sebelum kedatangannya akan terjadi peristiwa pengangkatan gereja. Tidak semua orang Kristen akan diangkat, saudaraku. Tapi mereka yang sungguh-sungguh hidup takut akan Tuhan yang akan diangkat oleh Tuhan. Pertanyaannya hari ini, rindukah kita? Rindukah kita melihat seisi rumah tangga kita? Seisi rumah tangga kita nggak ada yang ketinggalan. Semua diangkat pada pengangkatan gereja itu. Oleh karena itu, mari hari-hari ini perkuat kerohanian keluarga kita dengan menabur hal-hal yang baik, hal-hal yang positif, hal-hal yang alkitabiah di dalam rumah tangga kita masing-masing. Haleluya. Yang kedua, saudaraku, ada waktu untuk menabur dan ada waktu untuk menuai. Itu pelajaran kedua yang hari ini kita mau belajar, ada waktu untuk menabur dan ada waktu untuk menuai. Pengkhotbah 3:1 demikian firman Tuhan. Untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ini ada waktunya. Jadi unsur yang penting dalam tabur tuai yang kita nggak boleh lupakan adalah unsur waktu. Ya, unsur waktu, saudaraku. Jadi bersabarlah menantikan waktunya Tuhan. Sebab kita kalau nggak sabar, kita nggak akan pernah menikmati hasil tuaian. Tuhan mengajar kita untuk bersabar. Saya mau cerita tentang pohon bambu Cina, saudaraku. Ternyata pohon bambu Cina ini berbeda dengan pohon bambu pada umumnya, ya. Karena pohon bambu yang lain itu begitu ditanam langsung tumbuh, ya. Tapi kalau pohon bambu Cina ini berbeda. Ketika ditanam, saudaraku, kemudian disirami, bahkan dipupuki setiap hari, seminggu, sebulan, setahun, 2 tahun, 3 tahun, bahkan sampai 4 tahun. Aneh, saudaraku, nggak ada pertumbuhan signifikan dari pohon bambu Cina ini. Meskipun kita rajin siram tiap hari, kasih pupuk lagi, tapi tidak ada pertumbuhan signifikan. Paling-paling hanya tumbuhnya 20-30 cm saja. Padahal sudah bertahun-tahun. Namun lihatlah apa yang terjadi setelah itu. Setelah 5 tahun bersabar, bayangkan 5 tahun, saudaraku. Setelah 5 tahun bersabar menanti tumbuhnya pohon Cina, barulah pohon itu tumbuh dengan begitu cepat, saudaraku. Setiap hari setelah 5 tahun, itu pohon bambu Cina itu bisa tumbuh sepanjang 1 meter. Sehingga akhirnya mencapai tinggi sekitar 30 meter. Wah, luar biasa. Jadi apa yang terjadi selama 5 tahun? Kenapa enggak tumbuh-tumbuh? Ternyata selama 5 tahun itu ia sedang mempersiapkan akar yang enggak kelihatan. Akarnya yang kuat supaya pohon bambu Cina ini mampu menopang tubuhnya yang sangat tinggi sampai mencapai lebih kurang 30 meter. Jadi kita perlu sabar, ya, menunggu waktu menuai, saudaraku. Kita pasti menuai, tapi kita perlu sabar.
Dikatakan dalam firman Tuhan, Abraham menunggu selama 25 tahun sebelum Tuhan mengaruniakan anaknya yaitu Ishak. Ibrani 6 ayat 15 mengatakan demikian. Ibrani 6:15, Abraham menanti dengan sabar dan dengan demikian ia memperoleh apa yang dijanjikan kepadanya. Abraham menanti dengan sabar. Kalau dia nggak sabar, dia nggak akan memperoleh Ishak. Tapi dia menanti dengan sabar dan dengan demikian ia memperoleh apa yang dijanjikan kepadanya. Hari ini saudara mungkin sedang menantikan tuaian. Saya sebagai hamba Allah mengatakan bahwa penting sekali kita punya kesabaran. Nantikanlah Tuhan, apa yang kita tabur pasti kita akan tuai, saudaraku. Mari kita katakan bersama begini ya. Jangan pernah kehilangan iman, pengharapan, dan kesabaran di saat penantian yang panjang menunggu tuaian. Yuk kita katakan sama-sama. 2, 3. Jangan pernah kehilangan iman, pengharapan, dan kesabaran saat penantian yang panjang menunggu tuaian. Haleluya. Hal yang ketiga, saudaraku, yang kita mau belajar pada hari ini, yang ketiga adalah di dalam hukum tabur tuai terdapat efek multiplikasi. Di dalam hukum tabur tuai terdapat efek multiplikasi. Hukum tabur tuai berbunyi bahwa apa yang ditabur oleh seseorang pasti akan dituainya, perhatikan, dalam jumlah yang berkali-kali lipat. Dalam jumlah yang berkali-kali lipat. Jadi apabila seorang menabur benih gandum contoh, maka dia akan menuai gandum dalam jumlah yang berkali-kali lipat. Ada cukup banyak ayat mengenai hal ini. Saya akan berikan 2 ayat saja. Yang pertama di dalam Hosea pasal 8 ayat 7, saudara. Hosea 8 ayat 7 demikian. Sebab mereka menabur angin, maka mereka akan menuai puting beliung. Gandum yang belum menguning tidak ada pada mereka. Tumbuh-tumbuhan itu tidak menghasilkan tepung. Dan jika memberi hasil, maka orang-orang lain menelannya. Dikatakan di sini menabur angin, tapi tuainya adalah puting beliung. Mana yang lebih besar, mana yang lebih dahsyat, tentu puting beliung. Matius 13:23, Matius 13:23 demikian. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti. Karena itu ia berbuah. Perhatikan, ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Jadi artinya berkali-kali lipat tuaian dibanding dengan apa yang kita tabur. Saudara, saya mau cerita lagi tentang seorang pria. Dia bernama John D. Rockefeller. Dia lahir tahun 1839, saudara, di kota New York. Dia dibesarkan dalam keluarga Kristen Baptis yang sangat taat. Ya, ibunya cinta Tuhan, taat sekali kepada firman Tuhan. Ia mengajar John untuk kerja keras dan menjadi seorang pemberi yang murah hati. Ia sudah mulai bekerja, saudaraku, sejak usia 12 tahun. Masih kecil dia sudah mulai bekerja. Tuhan memberkati usahanya luar biasa. Ya, perusahaan minyaknya yang bernama Standard Oil Company itu berkembang luar biasa. Pada tahun 1912, saudara, kekayaannya bernilai 900 juta dolar. Ia mengakui bahwa Tuhanlah sumber kesuksesan, bahwa Tuhanlah yang memberkati usahanya. Dan dia menjadi seorang yang begitu dermawan. Di sepanjang hidupnya ia terus-menerus menabur. Enggak pernah berhenti menabur. Menabur. Dan dia diberkati Tuhan berkelimpahan. Dia berkata begini, saudaraku. Saya ingin memberitahu Anda bagaimana semua ini terwujud. Saya sudah mulai bekerja sejak masih anak-anak untuk membantu ibu saya. Upah pertama saya adalah $1,5 per minggu. Dan saya membawa pulang upah pertama saya dan menunjukkan kepada ibu saya. Ibu saya memegang uang itu di pangkuannya dan mengajarkan kepada saya
bahwa saya harus memberikan persepuluhan dari upah saya itu kepada Tuhan. Saya melakukannya dan sejak minggu itu sampai hari ini saya memberikan persepuluhan dari setiap dolar yang Tuhan percayakan kepada saya. Saya ingin katakan, kalau saya tidak memberikan persepuluhan dari dolar pertama yang saya dapat, saya tidak akan memberikan persepuluhan dari $1.000.000 pertama yang saya dapatkan. Di sepanjang hidupnya, ia tidak pernah berhenti menabur, saudaraku. Dan Tuhan memberkati dia berkali-kali lipat. Apa yang dia tabur, dia tuai berkali-kali lipat. Seorang hamba Tuhan, saudaraku, bernama F.B. Meyer, mengatakan demikian. Di mata dunia, yang paling kaya adalah yang mendapat paling banyak. Di mata surga, yang paling kaya adalah yang memberi paling banyak. Jadi, dunia selalu melihat yang paling kaya adalah orang yang mendapat paling banyak. Tapi Tuhan di surga melihat bahwa orang yang paling kaya adalah orang yang memberi paling banyak. Dan yang terakhir, saudaraku, yang keempat. Yang keempat, saya akan sampaikan demikian. Yang keempat, menaburlah dengan tulus hati dan penuh sukacita. Itu yang keempat. Mari kita menabur, saudaraku, dengan tulus hati, dengan penuh sukacita. Mari kita lihat ayatnya dalam 2 Korintus 9 ayat 6 dan 7. 2 Korintus pasal 9, saudaraku, ayat 6 dan 7, demikian. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Perhatikan, Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Saudaraku, firman Tuhan mengajarkan di sini bahwa kitalah yang menentukan ukuran tuaian. Kita yang menentukan, bukan Tuhan. Sebab dikatakan di sini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Tetapi orang yang menabur banyak, dia akan menuai banyak juga. Jadi kita ini yang menentukan besarnya tuaian kita. Tapi ayat ini juga mengajarkan kepada kita bahwa biarlah kita menabur dengan tulus hati, dengan sukacita. Jangan menabur dengan sedih hati dan terpaksa. Jadi hari ini hati kita menentukan. Jadi jangan menabur dengan sedih, jangan menabur dengan keterpaksaan, tidak ada faedahnya. Tapi kalau kita menabur, dikatakan di sini, dengan tulus hati, dengan sukacita, maka kita akan menuai luar biasa apa yang kita tabur. Pengkhotbah 11 ayat 4. Saya akan bacakan ayat ini, bagus sekali, saudaraku. Pengkhotbah 11 ayat yang keempat. Demikian firman Tuhan. Siapa senantiasa memperhatikan angin, tidak akan menabur. Dan siapa senantiasa melihat awan, tidak akan menuai. Perhatikan ayat ini, dikatakan siapa senantiasa memperhatikan angin, tidak akan pernah menabur. Atau siapa senantiasa memperhatikan awan atau melihat awan, tidak akan menuai. Apa artinya ayat ini, saudaraku? Apa arti ayat ini? Artinya begini, ya, seringkali kita mau menabur tunggu situasi. Situasi atau kondisi baik baru kita menabur. Mungkin kita tunggu kita mapan dulu. Kita tunggu mungkin semua lancar. Kita tunggu ekonomi baik dulu baru kita menabur. Kita tunggu terus, tapi akhirnya kita nggak pernah menabur. Jadi ayat ini mengatakan bahwa banyak orang seperti itu. Memperhatikan angin, memperhatikan awan, sehingga tidak pernah menabur, dan akhirnya mereka juga tidak pernah menuai. Mother Teresa mengatakan begini, bagus sekali, saudara. Dia mengatakan, satu hal yang saya minta dari Anda, jangan pernah takut untuk memberi. Tetapi jangan memberi dari kelebihan Anda, berikanlah di mana hal itu
sukar bagi Anda. Ketika kita berkelimpahan, mudah buat kita menabur. Tapi beliau mengatakan di sini, berikanlah di mana hal itu sukar bagi Anda. Saya sebagai hamba Tuhan mendorong kepada kita semua di masa pandemi ini, di masa sukar ini, di masa-masa yang sulit ini, mari kita tetap menabur. Jangan tunggu dan kita katakan nanti deh, tunggu semuanya sudah oke, tunggu semuanya sudah beres, tunggu semuanya sudah baik. Alkitab nggak mengajarkan begitu. Tuhan tidak mengajarkan begitu. Tuhan mengajarkan di tengah-tengah masa sulit, biarlah kita tetap menabur. Ishak menabur di masa sulit dan dia menuai berlipat kali ganda. Jadi hari ini jangan berhenti menabur. Taburlah kebaikan kepada orang-orang di sekitar kita. Tabur perhatian kepada orang-orang di sekitar kita. Dan kalau kita diberkati dengan harta dari Tuhan, kita disuruh kelola dengan baik oleh Tuhan, mari kita tabur juga harta kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Sebab apa yang kita tabur, kita juga yang akan menuainya, saudaraku. Haleluya. Saya tutup dengan sebuah cerita. Sebuah cerita, saudara. Pada satu malam, satu malam yang diliputi hujan badai, bertahun-tahun yang lalu, ada seorang pria tua dengan istrinya. Dia masuk ke lobi sebuah hotel kecil di kota Philadelphia, Amerika Serikat, untuk mendapatkan tempat menginap. Lalu dia berkata, dapatkah Anda memberi kami sebuah kamar di sini? Dia berkata kepada sang pelayan. Sang pelayan seorang pria yang ramah. Dia tersenyum dan memandang kepada pasangan ini, kepada suami istri ini, dan menjelaskan bahwa ada 3 acara konvensi di kota ini sehingga semua kamar telah penuh. Dia berkata, semua kamar kami telah penuh, Pak. Tapi kemudian dia berkata begini, tapi saya tidak mungkin membiarkan Anda berdua keluar kehujanan pada pukul 1 dini hari ini. Apakah Anda mau tidur di ruangan saya? Tidak terlalu bagus sih, tapi cukup untuk membuat Anda tidur dengan nyaman pada malam yang dingin ini. Ketika pasangan suami istri ini ragu-ragu, pelayan muda ini membujuk. Saudaraku, dia berkata, jangan khawatir tentang saya. Jangan khawatir tentang saya. Saya akan baik-baik saja, kata sang pelayan. Akhirnya pasangan itu setuju. Karena memang di luar badai. Dan mereka setuju untuk tinggal di kamar daripada pelayan hotel ini. Keesokan pagi harinya, saudaraku, pria tua ini berkata kepada sang pelayan, Anda seorang manajer yang baik hati, yang seharusnya menjadi pemilik hotel terbaik di Amerika ini. Mungkin satu hari saya akan membangun sebuah hotel untuk Anda. Sang pelayan melihat mereka dan tersenyum, dan mereka bertiga tertawa. Saudaraku, 2 tahun berlalu. Sang pelayan hotel hampir melupakan kejadian itu ketika dia menerima surat dari pria tua tersebut. Surat tersebut mengingatkan pada malam hujan badai. Dan kemudian disertai dengan tiket pulang pergi ke kota New York. Meminta laki-laki muda ini untuk datang mengunjungi pasangan tua tersebut. Lalu pria tersebut bertemu dengan dia di Manhattan, New York. Dan membawa dia ke sudut Fifth Avenue. Dia menunjuk sebuah gedung baru yang megah di sana seperti istana dengan menara yang menjulang ke langit. Pria tua itu berkata, ini adalah hotel yang baru saja saya bangun untuk engkau kelola. Lalu pelayan hotel itu berkata, pasti Anda bergurau. Pria tua itu berkata, saya jamin tidak. Tahukah saudara, nama pria tua itu adalah William Waldorf Astor. Dan bangunan megah tersebut yang ditunjuk oleh pria tua itu adalah Waldorf Astoria Hotel yang pertama.
sebuah hotel mewah di Manhattan, New York. Laki-laki muda yang kemudian menjadi pemimpin daripada hotel itu adalah bernama George Siebold. Pelayan muda itu tidak akan pernah melupakan kejadian di malam hari yang diliputi badai yang membawa dia untuk menjadi pemimpin salah satu jaringan hotel paling bergengsi di dunia. Dia menuai apa yang pernah ia tabur dengan tulus hati, dengan penuh sukacita 2 tahun yang lalu. Frank Damasio, seorang hamba Tuhan, mengatakan begini, jangan membelakangi mereka yang sedang membutuhkan, sebab mungkin saja kita sedang menjamu para malaikat. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa, kita angkat kedua tangan kita. Tuhan, hari ini kami belajar tentang hukum tabur tuai. Barangkali banyak di antara kami yang sedang menabur dengan mencucurkan air mata. Tapi kami percaya kami akan menuai dengan sorak-sorai. Kami percaya taburan kami tidak pernah sia-sia. Karena pada satu hari, harinya Tuhan, waktunya Tuhan, kami akan menuai. Hari ini Tuhan, kami mau belajar menjadi anak-anak Tuhan yang sabar untuk menantikan tuaian kami. Kami mau belajar Tuhan, bahwa Tuhan sendiri yang mengajarkan bahwa ada waktunya kami menuai. Oleh karena itu hari ini kami mau belajar Tuhan, menjadi anak-anak Tuhan. Dikala kami menghadapi pandemi corona ini, di masa-masa sulit ini, kami tidak akan pernah berhenti menabur. Kami akan menjadi anak-anak Tuhan yang selalu menabur. Apa yang kami bisa tabur, kami akan tabur. Kami tabur kebaikan, kami tabur kasih, kami tabur perhatian, kami juga tabur harta yang Engkau titipkan kepada kami untuk kami kelola. Tuhan, Engkau menumpangkan tangan kepada anak-anak-Mu yang sedang bergumul dengan sakit penyakit. Biarlah Tuhan, Engkau menjamah mereka, biar terjadi kesembuhan. Engkau juga yang menumpangkan tangan kepada anak-anak-Mu yang sedang dalam pergumulan ekonomi, biar selalu ada jalan keluar di dalam Tuhan. Sebab kami percaya Tuhan, bahwa Engkau Tuhan yang hidup, Engkau Tuhan yang mendengarkan doa kami, dan pasti Engkau menjawab pada waktunya. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kami tidak gentar Tuhan, dan kami tidak perlu takut Tuhan. Sebab kami percaya, Engkau Bapa yang setia, yang memegang setiap janji-janji-Mu di dalam hidup kami. Dan kami mau berserah di dalam kekuatan-Mu Tuhan. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya, ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan
depanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janjimu ajaib terlukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya tak akan ku takut, tak akan ku gentar. Kaulah imanku, Kaulah kuatku. Tak akan ku ragukan kebaikanmu di hidupku. Ku percaya janjimu ajaib terlukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janjimu ajaib terlukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Lebih luas dari samudra kebaikanmu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku lebih luas dari samudra. Kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Ku bersyukur. Ya Tuhan, kami mengucap syukur buat siang ini. Terima kasih buat firman-Mu yang diberitakan Tuhan. Terima kasih buat kehadiran-Mu. Dan terima kasih buat kehadiran-Mu yang menjamah setiap orang yang mendengar firman-Mu, mendengar kebenaran-Mu, mengalami pemulihan, mengalami kemerdekaan. Terima kasih juga buat hamba-Mu Tuhan, Pak Gunadi. Tuhan memberkatinya, Tuhan pakai dia menjadi alat-Mu yang terus membawa banyak orang mengenal Tuhan. Berkati juga keluarganya, semuanya di tengah-tengah pandemi ini. Keluarga ini dipelihara Tuhan, senantiasa penuh damai sejahtera, penuh dengan ucapan syukur di dalam segala keadaan apapun Tuhan. Tuhan, terima kasih, berkati juga Tuhan jemaat-Mu Tuhan yang mendengar bahkan seluruh dunia ini melalui YouTube, melalui ibadah online ini Tuhan. Mereka yang mendengar firman-Mu Tuhan, mereka boleh dijamah dan mampu melakukan firman-Mu di tengah-tengah pandemi ini Tuhan. Terima kasih, kami mengucap syukur juga buat Indonesia. Berkati Tuhan pemerintahan kami yang ada, Presiden Jokowi,
beserta jajaran Menteri Kabinet Maju. Biar Tuhan ada selalu di dalam hati mereka, dan Tuhan memakai pemerintahan saat ini yang berasal daripada Engkau untuk dapat mampu mengatasi dan melewati masa-masa pandemi ini Tuhan, baik itu di dalam perekonomian, baik itu di dalam keamanan, di dalam politik Tuhan, semuanya berjalan sungguh-sungguh di dalam pimpinan pertolongan Tuhan. Mari Tuhan Kau mengurapi terutama Presiden kami dengan hikmat, dengan damai sejahtera, dan Tuhan menaruh kebenaran-kebenaran-Mu Tuhan, sehingga di dalam mengambil keputusan, langkah-langkah yang diambil untuk negara kami, untuk bangsa kami, benar-benar membawa keselamatan, membawa kesejahteraan untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur, juga berkati gereja-Mu saat ini Tuhan, di tengah-tengah pandemi, supaya gereja bersatu, meminta kepada Tuhan, supaya ada kegerakan Allah terjadi atas dunia ini, atas bangsa kami, atas Indonesia Tuhan. Apa yang Kau sudah nubuatkan bahwa melalui Tuhan pandemi ini akan terjadi kebangunan rohani di mana-mana. Itu boleh digenapi di dalam nama Yesus Tuhan. Sehingga Tuhan biar melalui live streaming, ibadah-ibadah online, semua Tuhan pemberitaan firman-Mu membawa setiap orang menyadari bahwa setiap orang membutuhkan Engkau Yesus. Mari Tuhan, gereja-Mu juga mengambil bagian di dalam kegerakan ini Tuhan. Bukan sekedar ibadah online, tapi turun Tuhan untuk melihat Tuhan Yesus keadaan-keadaan yang ada di Indonesia terutama Tuhan, supaya kami boleh menjadi bagian Tuhan kegerakan Allah, bagian daripada kebangunan rohani Tuhan, sehingga Tuhan melalui hidup kami, apa yang bisa Engkau perbuat melalui hidup kami boleh dipakai Tuhan untuk membawa jiwa-jiwa, memenangkan jiwa-jiwa bagi Engkau Tuhan, sehingga kemuliaan-Mu boleh dinyatakan Tuhan atas Indonesia Tuhan. Terima kasih, kami mengucap syukur. Terima kasih Tuhan, juga Engkau berkati Tuhan Yesus para orang-orang yang ada di garda depan, para dokter, relawan Tuhan, dan juga Tuhan terima kasih untuk bilangan orang-orang yang sembuh. Tuhan sudah tambah-tambahkan, sehingga kami sangat percaya Tuhan, kasus yang ada di Indonesia, kasus positif Tuhan semakin berkurang-kurang, sehingga Tuhan Engkau akan buat indah pada waktunya Tuhan. Indonesia akan menjadi Indonesia yang pulih, Indonesia yang sehat, Indonesia yang hebat, Indonesia yang maju, karena ada Yesus yang bertahta, Yesus yang penuh dengan kasih setia, Yesus yang penuh dengan belas kasihan, sehingga Engkau Tuhan Yesus membawa Tuhan negara Indonesia ini menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami telah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Kita sudah sampai di akhir ibadah. Mari saudara-saudara kita terima berkat Tuhan. Terimalah berkat yang besar dari Allah Bapa, kasih dari Tuhan Yesus, dan persekutuan bersama Roh Kudus menyertai kita semua, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati, sampai bertemu dalam ibadah online berikutnya. Tuhan memberkati. Sampai jumpa di penggalian Alkitab di hari Rabu jam 7:30 malam, di DPP hari Jumat jam 7:30 malam, dan di ibadah online minggu depan. Bagi para orang tua GKS Grogol, yuk kumpulkan anak-anak ya. Setelah ini kita akan segera menyaksikan ibadah sekolah minggu. Kami juga mengundang seluruh jemaat yang rindu belajar tentang menjaga kesehatan di tengah pandemi COVID-19 bersama Dr. Elizabeth Subrata untuk dapat mengikuti ibadah GKS Sudirman jam 2 siang ini melalui YouTube. Tuhan Yesus memberkati.